This evil needs a vessel to escape. Hai guys, kembali lagi bersama saya Enda Anggraini. Kali ini kita akan kembali membahas dan mereview sebuah film subgenre horor supranatural yang cukup populer. Siapa lagi sih yang tidak kenal dengan hantu yang disebut Falak ini? Ia kerap kali muncul dalam film The Conjuring, sehingga namanya menjadi populer. Di episode kali ini kita akan membahas asal-usul hantu Falak. Kisah ini bermula ketika pihak otoritas Vatikan mendapat laporan kematian seorang biarawati di Rumania. Biarawati ini dilaporkan tewas secara misterius dengan kondisi mengenaskan. Pihak Vatikan lantas mengirim utusan bernama Father Burke ke Rumania untuk menyelidiki kasus ini. Film ini berjudul The Nun tahun 2018. Oke, gak usah banyak talking, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian mencari posisi paling PW di kasur, kamar, sofa, atau atas genting, terserah lo lah, yang penting PW. Jangan lupa pasang headset di telinga supaya makin berdamage. Selamat menonton, enjoy! Sebagai pengantar film, kita akan disuguhkan beberapa cuplikan film The Conjuring yang menampakkan hantu Falak sebagai maskot film The Conjuring. Ia kerap kali menggunakan jubah hitam dengan bedaknya yang tebal bak bocil desa setelah habis mandi. Selanjutnya, kita akan dialihkan ke gereja Rumania yang banyak tanda salib di dalamnya. Aduh, serem banget sih ini. Terlihat ada dua orang biarawati yang sedang berjalan menuju lorong kegelapan dan mengarah ke pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Dengan membawa kunci dan membukanya, salah satu di antara mereka masuk ke dalam. Namun tiba-tiba biarawati yang ada di dalam keluar dalam keadaan berdarah dan memberikan kunci itu kepada biarawati muda. Dia mengucapkan pesan terakhir hingga akhirnya ditarik ke dalam oleh sang iblis. Sementara biarawati muda berlari bersembunyi dengan membawa kunci. Biarawati tua tadi berpesan, "Jangan sampai ia mempengaruhimu." Karena keadaan sudah sangat tidak memungkinkan dan iblis itu memiliki kekuatan super power, akhirnya dengan segenap penyesalan dalam hatinya, biarawati muda memutuskan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri demi menyelamatkan dirinya. Forgive me, Lord. Seketika Falak itu langsung menutup pintu jendela tanpa menggunakan tangan. Setelah beberapa hari berlalu, pada suatu hari, ada seorang pria muda yang mengantarkan stok makanan ke gereja. Pria itu terkaget lantaran melihat mayat biarawati yang tertenteng di depan gereja yang mati mengenaskan di kerumuni burung gagak. Dan film pun dimulai. Scene pertama di film ini kita akan diperlihatkan sesosok Father Burke yang berada di gereja Vatikan Eropa Selatan. Ia dipanggil oleh atasan pihak Vatikan untuk menyelidiki kasus kematian biarawati Rumania yang mati bunuh diri secara misterius. Atasan gereja Vatikan juga mengutus calon biarawati untuk menemani Father Burke dalam menjalankan misi penyelidikannya. Selanjutnya, mari kita berkenalan sedikit mengenai calon biarawati yang disebutkan tadi. Namanya adalah Irene, biasa disebut Suster Irene. Ia tinggal di rumah sakit Vincent, London, Inggris. Dan kegiatan sehari-harinya adalah mengajar anak-anak kecil yang bersekolah di situ. That seems like a pretty dirty trick. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh ibu biarawati menyampaikan kabar bahwa Irene mendapat utusan dari gereja Vatikan. Irene kaget lantaran dia kan belum diambil sumpah. Lantas, Irene langsung menemui Father Burke yang sedang menunggu di kebun. Familiarity with the territory.
the territory. Setelah akhirnya mereka bertemu, Father Burke menyampaikan tujuannya datang ke situ. Irene masih tak paham dan bingung, tapi Father Burke berusaha meyakinkannya. Katanya, tak apa-apa, segala keputusan yang dibuat oleh Vatikan pasti ada tujuannya. Masih ingat dengan pria yang membawa cadangan makanan di biara itu? Kali ini ia kaget terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Namanya adalah Frenchy. Pagi itu tiba-tiba sudah ada Father Burke dan Suster Irene di depan pintu rumahnya. Lucunya, Frenchy malah menggoda Irene. Dengan spontan, Father Burke mengutarakan tujuannya datang ke situ karena mayat biarawati yang ia temukan. Frenchy langsung meminta maaf atas perlakuan kotornya karena dia baru mengetahui bahwa mereka adalah seorang pastor dan biarawati. Everyone does. Forgive me for my impure thoughts, sister. Father Burke menanyakan letak biara itu dan meminta Frenchy mengantarnya ke sana. Awalnya Frenchy tidak mau karena biara itu terkenal dengan cerita horornya. Namun karena Suster Irene memintanya, akhirnya dia mengiyakan perintah itu. Lantas Frenchy pun mengantar Suster Irene dan Father Burke ke biara dengan menggunakan delman. Perjalanan menuju ke sana harus melewati padang rumput yang begitu luas. Tiba-tiba saat hampir mendekati biara, kuda yang ditumpangi mereka bertiga mendadak berhenti. Terpaksa mereka harus turun dan berjalan kaki di sisa perjalanan menuju biara. Sesampainya di biara, kita akan melihat patok salib yang banyak tertancap mengelilingi biara. Kata Frenchy, hal itu untuk mencegah kejahatan yang ada di dalam biara, bukan dari luar. Bombing raids, yes. I've heard stories of how. Frenchy menyampaikan kepada Father Burke bahwa dia menyimpan mayat biarawati itu di dalam ruang pendingin atau tempat penyimpanan persediaan makanan supaya aman. Menurut pengakuan Frenchy, selama 2 tahun dia mengantar persediaan makanan, dialah biarawati pertama yang pernah ia lihat. She was the first on 19. Lantas mereka bertiga langsung memasuki ruang pendingin. Frenchy kaget lantaran melihat mayat itu duduk. Padahal awalnya Frenchy memindahkan mayat itu dalam keadaan berbaring beberapa minggu lalu. That's not how I left her. Father Burke mencoba mendekatinya dan mengambil kunci yang digenggam mayat itu. Father mengatakan untuk memberi pemakaman yang layak pada mayat biarawati hingga akhirnya mereka menguburkannya. We should give her a proper burial. Selanjutnya, mereka bertiga langsung mengarah ke pintu masuk biara. Yang disitulah Frenchy menemukan mayat itu tergantung tragis. Perasaan Father Burke mulai tidak enak lantaran melihat penampakan biarawati yang tiba-tiba nongol lewat jendela dan mendapati darah mayat itu yang masih mengental. Padahal sudah beberapa minggu berlalu. Frenchy tampak mulai ketakutan. Lantas mereka bertiga pun masuk ke dalam. Biara itu tampak tua dan seperti lama tak terurus. Di dalamnya juga terdapat patung-patung kuno berwarna kuning keemasan, serta kursi besar seperti di kerajaan terlihat ada simbol ular di kursi itu. Tiba-tiba, Suster Irene dikejutkan dengan penampakan seseorang memakai jubah hitam dengan wajahnya yang tertutup, duduk anteng di kursi. Suster Irene meminta permisi kepadanya. Lantas penampakan yang mengaku suster kepala ini menjawab apa keperluan mereka datang ke kastil itu. Father mengutarakan tujuannya untuk menyelidiki kasus kematian biarawati akhir-akhir ini. Suster kepala itu lalu mengatakan, apakah kau berhak menguburkannya? Sehingga Father meminta Frenchy meninggalkan mereka bertiga. Et vous l'avez enterré. What is it you want? Suster kepala misterius itu mengatakan seharusnya kalian juga ikut dengannya. Tapi Father Burke menangkal. Ia ingin mencari jawaban atas sesuatu yang terjadi di biara itu. Karena malam nanti biara akan diadakan kebaktian, dengan terpaksa Father Burke dan Suster Irene menginap di penginapan biara dan meminta datang kembali besok harinya jika ingin mendapat jawaban atas segala sesuatu yang terjadi. Creepy banget sih di bagian ini. Nih orang siapa tiba-tiba nongol gak jelas di situ. Father Burke menyuruh Frenchy pulang karena mereka berdua harus menginap di biara dan kembali lagi setelah beberapa hari. Better to roast in here, Father.
Saat perjalanan pulang, Francie melihat penampakan biarawati yang nongol di kegelapan malam. Bodohnya, ia malah mengikutinya. Ketika mencoba mengikutinya, ia dikejutkan oleh biarawati yang kemudian lewat membawa tali bunuh diri. Jangan ngadi-ngadi lu ye, udah mati sok-sokan mau bunuh diri, nanti matinya double kill, mampus lo. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan biarawati yang tergantung mengerikan di pohon dan jatuh tepat di muka Francie, hingga membuatnya histeris ketakutan. Seketika, hantu itu menghilang, dan digantikan mayat hidup yang ditemukan Francie kala itu. Francie langsung cepat-cepat kabur. Scene beralih ke Father dan Suster Irene yang sedang makan malam. Saat itu, Suster Irene menceritakan pengalaman masa kecilnya di mana dia bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat kebanyakan orang pada umumnya, dan sering didatangi hantu biarawati di dalam mimpinya. Maksudnya di sini Suster Irene tuh memiliki indera keenam, di mana dia bisa melihat hal-hal tak kasat mata. But after each one ended, but word of my visions reached the church. Father Burke menyambung cerita itu dengan menceritakan pengalaman serupanya saat bertemu bocah memiliki keahlian yang sama dengan Suster Irene. Nama bocah itu adalah Daniel. Kita akan langsung dibawa masuk ke masa lalu Father Burke yang menemui bocah kesurupan setan sedang diikat di kandang sapi karena sangat berbahaya. Tapi sayangnya bocah itu meninggal selama proses eksorsisme karena mengalami luka berat dan tak bisa diselamatkan. Hal itu membuat Father merasa sangat menyesal. Behold the wrath of the Lord! Once from which he could not recover. Malamnya, ketika Father Burke tidur, tiba-tiba ia terbangun mendengar suara aneh. Ia mencoba mencari asal suara itu dari mana, dan ditemuinya sebuah radio, tapi entahlah. Kemudian ia dikagetkan dengan penampakan bocah yang lari berkeliaran. Father mencoba mengikutinya sampai digiring keluar biara. Sepertinya itu adalah arwah jelmaan Daniel. Biasanya kalau horor luar negeri memang seperti itu, identik dengan teknik manipulasi dan memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi ia akan menjadi dirinya sendiri, tapi di momen lain kalian akan dikejutkan dengan kepribadian iblis di dalamnya. Sesampainya di luar, Father Burke melihat Daniel yang tiba-tiba memuntahkan ular dari dalam mulut. Ular itu langsung mengarah ke Father dan membuatnya kaget dan jatuh ke dalam lubang kubur. Selanjutnya kita beralih ke Suster Irene yang tiba-tiba terbangun. Layaknya mendapat panggilan alam, ia seperti mendengar suara lonceng kubur. Ia mencoba mencari asal suara itu dan tak sengaja memasuki suatu ruangan dan melihat para biarawati yang sedang tunduk di hadapan salib besar. Suster Irene melihat bayangan hitam yang mengerikan, sampai tiba-tiba ia kaget dan langsung lari keluar biara. Sementara di sisi lain, Father Burke sedang berusaha berteriak meminta pertolongan. Suster Irene langsung berlari ke arah patok salib hingga akhirnya menemukan kuburan Father Burke di mana ia terkubur hidup-hidup di dalamnya. Irene berusaha menyelamatkannya dengan mencangkul tanah kuburan itu. Tapi tiba-tiba Father Burke mendapat teror mengerikan di dalam peti. Sampai kemudian Suster Irene berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya saat hendak memasuki biara, mereka berdua melihat darah itu semakin banyak dari hari sebelumnya. Saat memasukinya, mereka berdua tak menjumpai siapapun, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpencar. Father Burke memberikan Suster Irene sebuah kunci yang digenggam mayat biarawati kala itu, dan menyuruhnya untuk mencari tahu. It seems like that's as much as an invitation. Suster Irene berjalan dan menemui penampakan biarawati yang nongol tiba-tiba. Itu membuatnya tertuntun mengikutinya mengarah ke ruangan berdoa. Irene melihat seseorang dengan pakaian hitam yang sedang berdoa dan mencoba mendekatinya. Saat hendak memegang pundaknya, tiba-tiba ia dicegah oleh Suster Owana untuk jangan mengganggu Suster Ruth berdoa.
sehingga Irene mengikuti langkah Suster Oana. Scene beralih ke Francie yang sedang minum kopi di warung. Ia mendengar berita tentang putrinya Luca, salah satu penduduk di situ, meninggal bunuh diri. Kata penduduk sekitar, semua itu karena ulah roh jahat yang berada di dalam biara. I believe you're about to discover two more. Kembali lagi ke Suster Irene yang sedang duduk mendengarkan Suster Oana bercerita mengenai Suster Victoria yang bunuh diri. Jadi, suster yang mati bunuh diri itu bernama Victoria. Saat hendak bercerita mengenai Victoria, tiba-tiba ada suster lain yang memantau sehingga Oana tidak jadi bercerita. Ia melanjutkan bercerita mengenai sejarah berdirinya biara. Kastil itu dibangun oleh Duke pada zaman kegelapan. Tempat itu digunakan oleh Duke untuk melakukan ritual sihirnya dengan menggunakan kekuatan dari neraka. Duke mencoba membuka gerbang neraka, tapi tiba-tiba gereja menyerang kastil dan menutup kembali gerbang itu dengan meneteskan darah Yesus Kristus, sehingga akhirnya gereja merebut kastil. Containing the blood of Jesus Christ. Dan suatu hari terjadilah perang yang menyerang kastil itu, sehingga roh jahat membuka gerbang nerakanya kembali lewat jalan lain. Suster Oana kembali menceritakan sosok Valak dalam biara itu, tapi tiba-tiba dihentikan oleh suster lain yang menyuruhnya berdoa menggantikan Suster Ruth. Closer until it can corrupt us all. I haven't taken your vows yet. No. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Father Burke yang sedang mempelajari buku yang ia temukan ketika berada di dalam peti. Buku itu terdapat banyak simbol ular dan simbol Valak di dalamnya, sampai tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara-suara aneh lagi. That was its name, the Marquis of Snakes. Father Burke tetap melanjutkan mempelajari buku itu, kemudian suster kepala misterius muncul dengan mengatakan bahwa Suster Irene tersesat. Dan tiba-tiba, The Irene is lost. The Abbey has a long history. anehnya suster itu sudah menjadi kepingan rangka yang kering. Karena hari sudah malam dan pintu biara sudah ditutup, Suster Irene diminta menginap sampai esok subuh. Suster Oana mengantarnya ke kamar. Saat tidur, Irene bermimpi sangat menyeramkan. Who are you? Kemudian ia terbangun dan dikagetkan dengan seorang biarawati yang melompat dari jendela. Pintu di belakang tiba-tiba terbuka dan seseorang memanggilnya. Suster Irene mencoba menelusuri lebih dalam. Kalau dipikir-pikir, nih orang nyalinya gede juga ya. Sampai Irene pun menemukan pintu jahanam seperti di awal film ini. Ia langsung melihat hantu Valak yang sangat menyeramkan. Kakinya lemas dan angin berhembus sangat kencang. Irene berusaha terus bertahan sampai ia tertarik ke pintu itu dan tiba-tiba ia berlari sampai ditarik oleh Suster Oana untuk bersembunyi. Suster Oana menyuruhnya berkemas dan pergi. Namun Suster Irene tak sengaja masuk ke dalam ruang berdoa dan menemui seorang biarawati. Anehnya, di sebelahnya seperti ada mayat yang ditutup kain putih. Ketika Irene membukanya, ia melihat Suster Oana terbaring tak bernyawa di balik kain. Tiba-tiba datang banyak sekali suster dan menyuruhnya berdoa. Suster Irene tampak sangat ketakutan. Ia berdoa mengikuti suster lain. Angin berhembus sangat kencang. Sampai kemudian suster berpakaian hitam terlontarkan dan menabrak tiang. Irene tetap melanjutkan doanya sampai sang iblis merobek bajunya dan membentuk luka bintang di bagian belakang tubuhnya. Biasanya simbol-simbol kayak gini tuh identik dengan sekte-sekte sesat pengabdi setan. Tiba-tiba Father Burke datang bersama Francie. Francie datang sebelumnya menolong Father Burke yang dihantui mayat biarawati di ruang pendingin. Ia menanyakan, "Irene, kau sedang apa?" Irene menjawab sedang berdoa bersama suster lain. Tapi anehnya setelah dilihat, suster-suster itu tidak ada, hanya menyisakan mayat yang tertutup kain putih. They were here. They were praying when we were...
Ketika Irene mencoba membuka kain itu untuk kedua kalinya, ternyata mayat itu sudah mati dalam waktu yang lama. Jadi selama ini yang ditemui Irene hanyalah arwah-arwah yang bergentayangan, karena sesungguhnya semua penghuni biara itu sudah mati semua. Namun tiba-tiba mayat itu hidup dan Father berusaha mengeluarkan iblis jahat di dalamnya sampai terbakar, hingga Francie menembaknya menggunakan shotgun. Di sini kita akan mengetahui bahwa Suster Victoria adalah biarawati terakhir di kastil itu. Ia bunuh diri untuk berkorban supaya jiwanya tak diambil oleh sang iblis. Misi mereka belum selesai. Untuk membuat iblis itu tertahan, Irene menyarankan untuk menyegel gerbang. Gerbang itu terletak di katakombe dan hanya bisa ditutup menggunakan darah Yesus Kristus. Sebelum melakukan adegan mengerikan itu, Irene meminta untuk diambil sumpah pada dirinya atas dasar mukjizat yang diberikan Tuhan melalui penglihatannya. Gift of self is made one. Sebelum melakukan ritual penutupan gerbang neraka, mereka harus menemukan tempat penyimpanan darah Yesus Kristus. Untungnya, mereka bisa menemukan berkat bantuan cahaya dari patung Maria. Father Burke mengalungkan darah itu ke Suster Irene. Setelah itu, mereka langsung menuju ke pintu katakombe dan mencari gerbangnya. It is here. Don't you see? A true bride of Christ, kid. Perjalanan menuju gerbang itu tak begitu mudah. Di pertengahan, mereka berpencar dan mendapat teror-teror mengerikan. Suster Irene diikuti arwah biarawati yang tampak creepy, sampai dia memasuki suatu ruangan dan terjebak dalam simbol bintang. Biasanya, simbol ini identik dengan sekte-sekte sesat dan ritual pemanggilan iblis. Sementara Francie yang mengetahui Irene memasuki ruangan itu dan kaget melihat biarawati yang menjadi tumbal kesesatan ritual. Irene cosplay menjadi salah satu di antara mereka. Membuat Francie bingung harus bagaimana. Beh, ini ngeri banget sih, asli. Francie berusaha menemukan Irene, sampai akhirnya ia melihat Irene yang sudah terlentang setengah melayang tampak mengerikan. Saat Francie mencoba membuka tudung, tiba-tiba ia langsung terlontarkan begitu saja. Falak itu mencekik Francie, sedangkan Francie mencoba mengusapkan darah Kristus ke muka Irene. Seketika Falak langsung keluar dari tubuhnya. Ketika Irene berusaha menolong Francie, ia langsung dihempas masuk ke dalam air. Father Burke yang kemudian hendak menolong Suster Irene malah diserang setan Daniel sampai melukai matanya. Pertarungan dimulai. Kita akan melihat Irene yang berusaha mengalahkan iblis itu. Darah Yesus Kristus terapung di permukaan air. Irene berusaha menggapainya. Sementara Falak itu tiba-tiba muncul dari air. Setan itu tampak sangat mengerikan, sampai terbang dan mencekik Irene. Irene meminum darah Yesus dan mencoba memanipulasi sang iblis. Sampai akhirnya ia berhasil menyemburkan darah itu tepat di mukanya. Seketika iblis itu terkubur ke dalam lubang beserta airnya. Francie dengan sigap datang menyelamatkan Irene. Finally, lubang neraka tertutup rapat. Irene tersadar dari pingsannya, begitu juga Father Burke meskipun matanya sedikit terluka. Irene mengucapkan terima kasih kepada Francie karena sudah menyelamatkannya. Karena misi sudah selesai, mereka memutuskan pergi. Sebelum pergi, Irene mendoakan para biarawati yang sudah mati terkubur. Setelah itu, mereka pun lanjut pulang. 20 tahun berlalu, Irene yang semakin menua tengah duduk melihat seminar paranormal experience. Di kasus eksorsisme itu terdapat wajah Francie yang kesurupan setan dengan adanya tanda salib terbalik di bagian tubuhnya. Saat kerasukan, Francie bisa berbahasa Latin dengan fasih. Kalau kita flashback ke bagian sebelumnya, saat hendak pulang, Francie menggosokkan tangan ke belakang kepalanya dan ada tanda salib terbalik di bagian leher belakang. Kemungkinan saat menemui hantu Falak di kastil, ia dirasuki sesosok ular dan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi selama ini iblis itu mengendap di tubuh Francie, dan film pun tamat.
Karena film ini menceritakan asal-usul hantu falak garapan series The Conjuring, maka teror selanjutnya terdapat pada The Conjuring 2 yang menampilkan sosok hantu falak di dalamnya. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Menurut saya pribadi, film ini keren banget dan ngeri. Apalagi bagian saat Irene dirasuki serta momen akhir ketika Irene mencoba menutup gerbang itu. Bagi pecinta horor pasti merasakan kengerian 85% di film ini. The Nun 2018 mendapat rating 5,3/10 menurut IMDb. Sedangkan menurut saya pribadi patut diberi rating 6,9/10. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Thank you for watching guys. See you when I see you. Bye bye.